Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eh, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di Zoom saya. Perkenalkan, nama saya Adimas Estiadi Usodo, NIM 19.000.0024.068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Oh, sebelumnya saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Saya ulangi, judul presentasi saya, penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Slide pertama, pengertian profesi. Profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti dalam percakapan sehari-hari. Perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah yang legal maupun tidak. Jadi profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang dalam arti yang lebih teknis. Profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran atau dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman belajar pada lembaga pendidikan tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya. Dalam kaitan pengertian ini sering dibedakan pengertian profesi dan profesionalisme sebagai lawan dari amatir atau amatirisme. Misalnya, dalam dunia olahraga yang sering juga dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan. Slide selanjutnya. Ignace Calden dalam sebuah artikel berjudul Kaum Profesional dan dalam uraian Ignace Calden tentang pengertian profesional bersifat atau dapat disimpulkan pengertian profesi sebagai pekerjaan tetap dalam bidang tertentu yang dijalankan secara berkeahlian berdasarkan menguasa ilmu. Jadi dengan menerapkan ilmu tertentu sehingga mampu menawarkan dan memberikan jasa yang bermutu tinggi dan sudah teruji secara ilmiah dengan bayaran tinggi sesuai dengan mutu karya dan hasil yang ditawarkan. Pandangan ini
tampaknya cocok untuk masyarakat yang tatanan ekonominya menganut kapitalisme. Etika profesi dan kode etik dan landasannya. Secara pribadi, bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankannya. Karena itu, hakikat hubungan antara pengemban profesi dan pasien atau klien adalah hubungan profesional, yakni hubungan antar subjek pendukung. Nilai hubungan profesional yang demikian itu adalah hubungan horizontal antara dua pihak yang secara formal atau yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, sesungguhnya dalam substansi hubungan antara pengemban atau profesi dan pasien atau klien itu secara sosiopsikologikal terdapat ketidakseimbangan dalam pengemban profesinya. Secara pengemban profesi memiliki dan menjalankan otoritas profesional terhadap pasien atau kliennya, yakni otoritas yang bertumpu pada kompetensi atau tekniknya yang superior. Pasien atau klien tidak memiliki kompetensi teknik atau tidak berada dalam posisi untuk dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Karena itu, jika pasien atau klien mendatangi atau menghubungi pengemban profesi untuk meminta pelayanan profesionalnya, maka pada dasarnya pasien atau klien tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada pengemban profesi tersebut bahwa ia akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermanfaat. Uraian tadi menunjukkan bahwa hubungan horizontal antara pengemban berarti bahwa pasien atau klien yang meminta pelayanan jadi pelayanan jasa atau profesional mendatangi pengemban profesi yang bersangkutan dengan kepercayaan penuh bahwa pengemban profesi itu tidak akan menyalahgunakan situasinya, bahwa pengemban profesi itu karena merupakan suatu fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat atau perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya pengemban profesi atau pelayanan profesional itu memerlukan pengawasan masyarakat. Etika profesi jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah diperoleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di Zoom saya. Perkenalkan, nama saya Adimas Estiadi Usodo, NIM 19.000.24068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Saya ulangi, judul presentasi saya, penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Slide pertama, pengertian profesi. Profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti dalam percakapan sehari-hari. Perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah yang legal maupun tidak. Jadi profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang dalam arti yang lebih teknis. Profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran atau dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman belajar pada lembaga pendidikan tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya dalam kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan atau penanggung jawab tertinggi kejaksaan. Mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karena Jaksa Agung diangkat oleh Presiden, maka dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung menjalankan tugas negara dan
bukan sebagai kepala pemerintahan. Demikian juga jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dan menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara dan bukan tugas pemerintahan. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan memerlukan adanya satu tata pikir, tata laku, dan tata kerja dengan mengingat norma-norma agama, susila, kesopanan, serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diperlukan sosok jaksa yang sebagai abdi hukum yang profesional, memiliki integritas, kepribadian, disiplin, etos kerja tinggi, dan penuh tanggung jawab. Senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, dengan mampu menyelesaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja jaksa serta tidak bermental korup. Jaksa sebagai pejabat publik senantiasa menunjukkan pengabdiannya, melayani publik dengan mengutamakan kepentingan umum, menaati sumpah jabatan, menjunjung tinggi doktrin trikrama adiaksa, serta membina hubungan kejaksaan dengan pejabat publik lainnya. Jaksa sebagai anggota masyarakat selalu menunjukkan keteladanan yang baik, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang serta peraturan perundang-undangan dan terhindar dari perilaku menyimpang. Itu saja presentasi dari saya. Sebelumnya, apakah teman-teman ada pertanyaan? Bisa langsung ditanyakan. Saya mau tanya, Kak. Iya, Kak Ilma. Monggo. Uh, Indikasi atau ciri-ciri dari suatu profesi yang bersifat profesional itu apa aja ya? Oh, baik. Saya tambung dulu ya. Ada lagi yang lain?
Apakah ada lagi teman-teman? Mungkin saya jawab dulu ya pertanyaan dari Kak Ilma. Tadi oh, mohon maaf ya teman-teman, tadi ada kendala jaringan. eh, Nyambung. Eh, izin menjawab dulu dari pertanyaan Kak Ilma. Eh, apakah indikasi atau ciri-ciri suatu profesi atau suatu profesi bersifat profesional? Eh, Seperti yang saya jelaskan tadi, indikasi atau ciri-ciri eh, profesi itu bersifat profesional itu bersifat horizontal. Antara pengemban berarti bahwa pasien atau klien yang meminta pelayanan jasa profesional mendatangi pengemban profesi yang bersangkutan dengan kepercayaan penuh bahwa pengemban profesi itu tidak akan menyalahgunakan situasinya, bahwa pengemban profesi itu secara bermartabat akan mengarahkan pengetahuannya dan keahliannya atau keilmuannya dalam menjalankan pelayanan jasa profesionalnya. Mungkin itu ada ditanyakan lagi Kak Ilma. Ada yang lain teman-teman? Saya ingin bertanya, Iya, monggo Mas Genta. bagaimana proses pengangkatan profesi jaksa? Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi juga, jaksa diangkat dan diberhentikan oleh jaksa agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin untuk mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Selanjutnya, jaksa agung merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Mungkin seperti itu Mas Genta, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, cukup. Terima kasih. Untuk yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri. Terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri Zoom saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.